Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sempetin hadir di hari ini. Nah, di hari ini tuh sebenarnya kita bahas soal 3, tapi saya juga mau bahas file latihan 2. Tapi file latihan 2 yang pivot itu kan udah pernah di grup yang dari videonya, tapi nanti saya bahasnya di akhir aja ya. Maksudnya kita ketiga dulu, nanti kita baru kedua yang bagian pivoting itu ya. Nah, di 3 ini teman-teman soal 1 ini persis sama kayak waktu kita yang lengkap, yang ikut lengkap, kita bahas waktu kita bahas string function di VLOOKUP VLOOKUP. Konsepnya sama persis, jadi ini implementasinya ada di latihan 3 ini. Nah, string function itu kan ingat ya, dia ada left, ada mid, ada right. Oke, left itu dia mengambil karakter dari kiri, dia mengambil karakter dari tengah. Terus kalau misalkan right mengambil karakter dari kanan. Nah, left, mid, dan right ini, teman-teman, dia ini nggak ini teman-teman, dia ini nggak bisa, teman-teman nggak usah bingung dulu, maksudnya dia tuh nggak bisa semua hal itu dibilangnya karakter ya. Nanti saya bakal tunjukin apa-apa aja yang dimaksud oleh karakter. Nah, yang pasti gampangnya karakter itu sesuatu yang bisa diinput ya. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang ikut di advance aja. Jadi kalau misalkan ditanya karakter, jadi karakter itu bukan kayak huruf aja, atau misalkan kayak Kak, semua yang di keyboard itu karakter. Enggak semua yang di keyboard itu karakter. Jadi kalau ditanya karakter itu apa? Oke, teman-teman jangan bingung dulu, khususnya yang ikut advance aja. Jadi karakter itu ini. Ini tuh karakter, teman-teman. Oke, ini semua namanya karakter ya. Nih, yang saya warna putih ini, yang warna putih ini namanya karakter, teman-teman. Pasti juga termasuk karakter. Terus ini juga karakter, ini karakter. Oke, gampangnya sih segala sesuatu yang bisa diinput ya. Simbol-simbol juga termasuk karakter, angka-angka juga termasuk karakter. Oke, jadi yang termasuk karakter ini semua ya. Yang warna putih ini semua di keyboard, ini namanya karakter. Oke, ketinggalan satu bagian. Oke, gitu ya. Ini juga karakter. Oke, jadi yang warna putih ini namanya karakter. Jadi spasi, strip dihitung. Oke, implementasinya gini. Oke, mungkin buat teman-teman yang ikut Excel lengkap ini udah paham, maksudnya udah paham gimananya. Tapi gini, lihat ya, misalkan saya punya kayak gini. 10P strip 10, oke, strip JKT, strip strip 101 gini deh. Nah, saya pengen ngambil 10P, saya pengen JKT. Oke, teman-teman nggak usah pusing dulu, maksudnya 10P apa dan sebagainya, yang pasti teman-teman disuruh ngambil ini sesuai dengan soal 1 gitu. Nah, ya teman-teman, buat ngambil 10P, oke, buat ngambil 10P itu teman-teman lihat deh, 10P ini saya kasih warna merah ya. Saya kasih warna merah. Ya, 10P itu kan ada di sebelah kiri. Oke, 10P itu ada di sebelah kiri kita nih. Nah, berarti untuk saya mengambil 10P, saya pengen nanti input type keluar 10P. Berarti saya pakai fungsi yang namanya left. Sama dengan left. Oke, teksnya apa, num charge-nya apa. Oke, lihat ya. Teksnya apa, num charge-nya apa, teman-teman. Baik, kita lihat di sini teksnya apa, num charge-nya apa. Nah, di teks ini, teman-teman, oke, teks ini apa? Ya, teksnya jelas ini. Ya, teman-teman boleh diklik ininya, boleh juga teman-teman langsung ketik aja. Kalau teman-teman ketik, berarti kan ini C7. Jadi kolom C baris ke-7, gitu ya. C7. Lihat ya, ini kan kolom C baris ke-7. Gitu ya. Nah, num charge-nya, oke, teman-teman lihat ya, num charge-nya dia itu adalah banyaknya karakter, teman-teman. Banyaknya karakter. Oke, banyaknya karakter yang diambil. Oke, karena kita bahasnya left, berarti yang diambil dari kiri. Yang diambil dari kiri. Oke, berarti kan lihat 10P 1, 2, 3, ada 3 karakter, berarti num charge-nya 3. Oke, sampai sini dulu aman nggak buat teman-teman? Saya yakin yang Excel lengkap ini udah aman, tapi yang advance aja udah aman belum untuk pemahamannya? Jadi teksnya ya C7, terus karakter yang diambil 3. Ini sama kayak persis kayak soal 1. Aman ya? Oke.
Oke, jadi ini C7 titik koma 3. Klik enter. Nah, hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang 101. Nah, yang 101 kita pakai rumus apa? Lihat. Ini saya ngeblok di sini, lihat. Saya kasih warna hijau. Kita pakai rumus apa? Buat yang lengkap mungkin bisa dibantu. Ya, pakai fungsi rect sama dengan, oke, sama ya. Jadi kita pakai fungsi rect, jadinya sama dengan rect, terus teksnya ya C7, terus dia itu 101 ada berapa karakter? 101 ada berapa karakter? Betul, ada 3 karakter, berarti 3 yang diambil. Oke, klik enter. Oke, hasilnya kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Oke, pas ya. Kecepatan nggak buat yang rect ini? Oke, ini pakai pen tab kadang sering muncul-muncul. Aman ya? Oke. Oke, saya lanjut yang JKT nih. Oke, paling di sini. Yang kemarin yang lengkap pun masih agak salah ya. Masih ada yang salah, tapi is oke. Teksnya ini ya, teksnya 10P. Oke, saya bakal jelasin rinci satu persatu apa start num, apa itu num charge. Khususnya buat teman-teman yang ikut advance. Oke, yang lengkap. Oke, bisa dipahamin lagi. Nah, lihat ya. Nah, yang teksnya ini, oke, lihat baik-baik yang teksnya ini. Oke, teksnya ini gini. Oke, teksnya ini yang ini, teman-teman. C berapa? C7 ya. Teksnya tuh ini, C7. Oke, teksnya itu adalah C7, ya kan? Nah, start num, oke, start num itu adalah gampangnya adalah titik start. Oke, titik start. Nah, dia dihitungnya dari kiri ya. Nanti saya bakal, teman-teman bakal lihat step-stepnya, teman-teman bakal lihat nomor-nomornya. Nah, num charge-nya lihat deh. Num charge-nya teman-teman, oke, num charge-nya, teman-teman lihat. Num charge-nya itu adalah banyaknya karakter. Banyak karakter. Banyak karakter. Jadi num charge itu banyak karakter, teman-teman, gitu ya. Nah, num charge ini adalah banyaknya karakter. Nah, banyak karakter ini, teman-teman lihat. Kita punya gini. Oke, lihat baik-baik, saya punya 10P strip JKT strip 101. Nah, teman-teman gini, saya pengen ngambil JKT-nya. Saya pengen ambil JKT. Oke, saya pengen ngambil JKT. Nah, teman-teman lihat betul. Nah, teman-teman lihat ya, trik startnya itu dari kiri. Lihat nih, 1, lihat yang warna merah. Saya selalu jelasin sesuai dengan warnanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi karakter kelima ini jadi titik start, yaitu huruf J. Jadi ini jadi titik start. Oke, sampai sini aman. Start num-nya diisinya 5. Jadi kalau kita pakai rumus, itu kita ada start num-nya. Oke, aman? Pas ya? Oke, kalau teman-teman yang advance, cara pakai rumus cepat tuh pakai tab ya. Oke, nanti saya coba ulang deh cara rumus cepatnya. Nah, num charge-nya ini lihat di warna hijau. Num charge-nya ini lihat 1, oke, warnanya belum berubah ternyata. Nah, num charge-nya ini 1, 2, 3. JKT. Jadi titik koma 5, titik koma 3. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Aman? Ini teman-teman boleh di screenshot juga nggak apa-apa. Aman ya? Oke, baik. Jadi kita nanti titik koma 5, titik koma 3. Oke, buat teman-teman yang advance, ini kan baru pertama kali pertemuan ya. Oke, nanti gini, cara pakai rumus tuh gini, kan tadi meet. Nah, ini jangan langsung diketik semuanya. Ini klik M aja, nanti cari meet, nih, klik tanda panah bawah, nanti klik tab. Gitu ya. Nanti teman-teman yang advance saya kasih pertemuan satu banget ya, yang lengkapnya nanti saya kasih pertemuan satunya. Nah, kurang lebih gini, tab. Oke, jadi nanti teman-teman pakai rumus. Jadi cara pakai rumus gini. Nanti teman-teman yang advance senang saya bakal kasih video rekamannya gimana cara pakai rumusnya, cara buat table dan sebagainya, gitu ya. Nah, oke, saya langsung ke tugas 3 soal 1. Nah, di tugas 3 soal 1, teman-teman, lihat ya, tugas 3 soal 1 ini sama nih, nama produk. Oke, jadi kita punya kayak gini. Kita sebenarnya punya soal kayak gini. Oke, saya rinciin soalnya ya. Jadi, 3 karakter paling kiri ini tuh mewakili nomor produk. Oke, implementasi sebenarnya di sini. Nah, terus kalau misalkan yang di tengah-tengah ini itu adalah mereknya. Oke, kalau teman-teman cek apapun, biasanya itu ada
entah nomor produksi, nomor resi, resi itu nomor resi pengiriman ya, maksudnya resi itu resi gudang dan sebagainya, itu juga ada artinya biasanya. Nah, di sini teman-teman lihat di paling akhir ini adalah varian produk. Oke, sampai sini aman ya. Jadi soalnya tuh kayak gini. Nah, sekarang teman-teman buat nomor produk saya pakai rumus apa nih? Coba lihat soalnya. Buat usi nomor produk saya pakai rumus apa? Sesuai dengan soal ini. Ya, betul. Pakai rumus left. Jadi saya pengen ngambil sama dengan L aja, cari left, klik tab. Nah, teksnya apa? Teksnya ini. Num charge-nya berapa, teman-teman? Berarti? Ya, num charge-nya 3. Klik enter. Oke, nanti teman-teman klik pojok 2 kali. Gitu ya. Oke, aman buat di nomor produk? Sebelum saya ke varian produk? Aman ya? Oke, kita lanjut ke bagian varian produk nih. Oke, di varian produk, di varian produk teman-teman lihat ya, di varian produk, teman-teman pakai rumus apa nih? Di varian produk. Oke, saya izin stop cam dulu ya. Di varian produk pakai apa? Ya, pakai right. Jadi kita pakai right sama dengan, jadi kita isi sama dengan right. Teksnya ya dari A2, num charge-nya berapa? 3, betul. Num charge-nya 3. Sorry. Ini kalau pakai pen tab emang ini. Tunggu, saya pakai get postpad. Nah, ini saya ganti 3. Klik enter. Nah, hasilnya tuh kayak gini, teman-teman. Jadi, pas ya sampai sini. Sorry. Ini, oke, saya lupa pakai separator ya. Nah, gitu. Oke, sampai sini varian produk, pas ya? Aman? Di varian produk ada yang mau tanyain dulu? Atau kecepatan nggak kira-kira? Saya jelasin ya. Aman ya? Nah, selanjutnya saya ke merek nih. Ke merek kita pakai mid ya, jelas ya. Nah, intinya gini, mid itu kan tengah. Tengah itu nggak mesti tengah banget ya. Yang mesti dia bukan paling pojok kiri, titik startnya bukan paling pojok kanan, titik startnya itu aja. Nah, lihat yang kode barang. Yang kode barang kan A2, kodenya start num-nya berapa? Ada yang udah coba ngitung nggak? Start num-nya berapa? Strip dihitung ya. Start num-nya berapa? Boleh kalau mau sekalian sama num charge-nya. Start num-nya 5, betul. Start num-nya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Num charge-nya ada yang ngitung nggak? Nah, num charge-nya 9 ya. Jadi Sriwijaya itu ada 9 kata. Oke, klik enter, nanti klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak di soal 1? Baik teman-teman yang lengkap maupun teman-teman yang ikut advance aja. Baik, saya ulangi yang Sriwijayanya. Oke. Sekaligus saya coba jelasin ya. Jadi start num-nya dulu. Oke, sama kayak ini. Konteksnya tuh sama kayak ini, teman-teman. Jadi gini, Sriwijaya ini kan ada start num-nya dan num charge-nya. Oke, saya cobain ini ya. Oke, jadi start num itu adalah titik start, teman-teman. Dia itu adalah titik start. Sedangkan num charge, teman-teman, num charge itu adalah banyak karakter. Banyak karakter. Nah, kita kan punya gini, kita kan punya 001 strip Sriwijaya, strip 01P. Nah, ini Sriwijaya, teman-teman, yang jadi target. Nah, kita lihat titik startnya dulu dari mana? Dari kiri ya, titik start 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, start num-nya di C5, karena dia di karakter kelima nih, huruf S-nya. Huruf S ada di karakter kelima, jadi start num-nya 5. Titik koma, num charge-nya, teman-teman lihat ya, num charge-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi karena ada 9 karakter, jadi num charge-nya di sini 5. Oke, buat Kak Irma aman? Cara ngitungnya tuh nggak ada. Cara ngitung buat num charge-nya itu nggak ada. Mendingan gini aja, pakai len aja. Oke, tunggu sebentar. Maksudnya gini, kalau mau cepet ngitungnya tuh kayak gini aja. Oke, biasanya saya gini, kalau misalkan kayak panjang gini, kalau panjang gini biasanya saya copy paste dulu nih Sriwijayanya. Oke, copy paste Sriwijaya ya, jangan ada lebih, jangan ada kurang.
Terus saya pakai fungsi buat ngitung panjang karakter. Pakai fungsi yang namanya len. Len itu buat hitung banyak karakter. Sebenarnya hitung panjang karakter ya. Nah, sama dengan len. Nah, teksnya Sriwijaya. Oke, jadi kan ada 9 karakter. Jadi saya tahu Sriwijaya itu terisi dari 9 karakter. Jadi kayak gitu. Ini buat seperti yang di atas. Kak Dedi. Terus teks Sriwijaya itu berbeda. Enggak, dalam konteks resi itu tengahnya itu nggak mungkin beda buat siapa? Buat Fadila. Buat resi itu nggak mungkin berbeda buat tengahnya. Pasti jumlah karakternya itu sama. Oke, ini kebetulan aja panjang banget 9. Sebenarnya ini 9 karena soal aja. Kalau misalkan di real life-nya biasanya cuma kayak gini nih, JKT, CGK, GRD gitu dan sebagainya, kayak disingkat-singkat gitu. Ini kan sebenarnya karena buat soal aja, jadi saya buat Sriwijaya gitu. Saya buat panjang gitu. Karena ini soal aja. Bisa aja saya cuma buat SRWJ gini doang bisa juga, atau SRJ atau SWJ juga bisa gitu. Kalau dalam resi itu pasti dia sama. Maksudnya lensnya ya, panjangnya itu sama. Karena tiap resi itu ada ininya, ada artinya. Karena ini kita konteks dalam implementasinya di resi. Resi nggak mesti resi pengiriman ya, resi gudang dan sebagainya pasti sama. Kode produk juga sama. Oke, saya lanjut ya ke tugas soal 2. Oke, di tugas soal 2 ini teman-teman agak panjang nih pembahasannya. Tapi oke, saya coba padetin. Jadi gini teman-teman. Oke, ini teman-teman kita bahas logical function. Oke, logical function berarti kita lebih pakai juga intuisi dan ini ya, dan logika kita ya. Nah, di logical function ini nanti if ya. Tunggu sebentar, saya mau buka smooth draw. Sambil tunggu smooth draw gini. Sama dengan if kita pakai rumus if. Di sini ada logical test, ada value if true, ada value if false. Teman-teman lihat dulu value if false sama value if true-nya. Nah, ketika teman-teman lihat value if true sama if false, oke. Jadi gini, teman-teman lihat dulu yang sini ya. Ini value if true, saya warna hijau deh. Yang value if false ini warna merah. Nah, kedua hal ini dia tuh saling berlawanan. Saya tulis ya, saling berlawanan. Jadi value if true sama value if false itu saling berlawanan. Gitu ya. Nah, karena saling berlawanan, makanya saya mau jelasin dulu di sini dulu, di smooth draw dulu. Oke, jadi gini teman-teman. Kita kenalan dengan operator perbandingan. Sebenarnya ini materi kita SMP, tapi kita biasanya masih jumpain di TPA, ya di TPA ya, baik di TPA buat masuk ujian perguruan tinggi negeri maupun TPA buat seleksi kerja dan sebagainya. Nah, ini teman-teman kita dengan operator perbandingan. Operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini teman-teman lihat ya, operator perbandingan. Oke, operator perbandingan ini ada berbagai macam. Oke, kalau misalkan di SMA ini namanya sebenarnya pertidaksamaan, tapi kalau di SD namanya operator perbandingan, di SMP itu kalau baru awal operator perbandingan, nanti kita juga belajar pertidaksamaan. Jadi kurang lebih kalau teman-teman mau review, cari materi sekolah, namanya pertidaksamaan ya. Tapi nanti bakal panjang kalau pertidaksamaan. Kayak gini-gini. Operator perbandingan tuh ada kayak gini. Ada yang tandanya ke kanan, ini artinya lebih besar, ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan. Oke, dan ini sama dengan. Oke, lebih besar di Excel-nya, oke, saya dalam kurung ya, yang di Excel-nya itu ditulisnya kayak gini. Jadi ditulisnya, kalau lebih besar, ditulisnya di Excel tuh kayak gini. Oke, gimana Kak kalau misalkan lebih besar sama dengan, ditulisnya gini. Lebih besar sama dengan. Oke, lebih besar sama dengan, ditulisnya kayak gini. Diketiknya ya. Nah, kalau lebih kecil, tandanya kan ke kiri. Oke, lebih kecil tandanya ke kiri, ditulisnya ya yang tanda ke kiri, kayak gini. Oke, contoh, 3 lebih kecil dari 5. Nah, kan kayak gini ya tandanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalkan lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil sama dengan ditulisnya ya lebih kecil sama dengan. Oke, lebih kecil sama dengan kayak gini. Oke, lebih kecil sama dengan kayak gini ya. Nah, habis itu teman-teman, lebih kecil sama dengan ini, terus ini sama dengan. Nah,
Lebih besar bisa sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan, teman-teman. Lihat ya. Nah, sekarang saya mau bedain ini nih. Yang bedanya, Kak, gimana bedanya kalau lebih besar aja sama lebih besar sama dengan? Oke. Jadi bedanya gini, teman-teman. Oke, nah bedanya gini. Misalkan saya punya sesuatu ya, sesuatu saya misalkan dengan kotak. Oke, teman-teman nggak usah bingung dengan kotak ya. Kotak itu cuma simbol aja. Teman-teman bebas mau misalin kotak itu apa. Misalkan kotak itu banyaknya batagor, boleh. Kotak itu banyaknya somai, Kak, boleh. Kotak itu banyaknya nasi goreng, boleh. Kotak itu banyaknya uang saya, boleh. Bebas, kotak itu apapun teman-teman artikan. Yang pasti kotak itu adalah sesuatu, gitu ya, sesuatu. Kotak itu adalah sesuatu. Saya misalkan bilang kotak lebih besar dari 5. Nah, berarti kotak itu berapa? Ya, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, dan seterusnya. Yang pasti dia lebih besar dari 5. Gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau digambarin di garis bilangan, oke, ini kita agak review materi SD ya. Nah, review garis bilangan, jadi di garis bilangan tuh kayak gini. Dia di sebelah kanan 5. Jadi apapun yang di sebelah kanan 5 nih, kan di sini bisa aja 6, bisa aja 5,00001, ya termasuk di sini, ya kan, termasuk di sini. Apapun yang di sebelah kanan 5, dia termasuk dalam kotak. Jadi kotak itu bisa berapapun, yang penting dia di sebelah kanan 5. Kalau digambarin di garis bilangan tuh kayak gini. Nah, kalau yang dimaksud dengan kotak lebih besar sama dengan 5, itu berarti kotaknya startnya dari 5. Intinya gini, intinya kalau di sini ada sama dengan, ininya ngikut. Udah gitu aja. Intinya perbedaannya cuma di situ. Jadi nanti dia startnya gini. Kalau di garis bilangan kayak gini. Ini diarsir, ini 5, ini ke kanan. Oke, sampai sini aman perbedaannya. Kalau lebih besar sama lebih besar sama dengan. Intinya kalau ada sama dengan dia ngikut. Nah, ini nantinya bakal masuk ke logical test. Tadi kan di if ada rumus yang logical test, dia bakal masuk di logical testnya. Sampai sini bisa bedain kalau ada sama dengannya. Jadi kalau ada sama dengannya dia ngikut, angkanya dia ngikut ya. Oke, nanti kalau di if dia masuknya ke logical test. Aman ya? Oke. Oke, aman. Oke, baik. Itu kalau ini. Oke, sekarang paling permasalahannya adalah teman-teman bingung bedain lebih besar sama dengan. Kayak dulu sih kalau saya di SD kelas 5, kayak kelas 5 kelas 6 lah, saya masih ingat saya diajarin sama guru saya tuh gini. Ditarik garis aja, ini besar, ditarik garis lagi, ini kecil. Boleh kayak gini. Kayak tapi ini waktu SD ya. Waktu SD kan biar asik aja cara belajarnya. Tapi kalau mau gampang gini aja. Gampangnya kalau ke kanan dia lebih besar, kalau ke kiri dia lebih kecil. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, buat kita-kita yang dapat eksakta di SMA atau bahkan di kuliahan, nanti bakal lebih gampang sebenarnya dengan simbol-simbol ini dan lebih familiar dengan simbol-simbol ini. Pasti kita udah familiar. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya lanjut? It's okay kalau ada pertanyaan dulu tentang simbol-simbol ini. Pas ya? Kalau misalkan kotak sama dengan 5 nih, misalkan kotak sama dengan 5, ya berarti 5, cuma 5 doang gitu. Nggak ada lebih-lebihnya gitu. Oke. Baik, kalau aman, selanjutnya gini, kalau misalkan kotak lebih kecil dari 4 ya, berarti sama ya. Berarti kotak itu bisa aja 4, 4-nya nggak ikut ya. Kalau kotak lebih besar dari 4, berarti kotak itu bisa 3, 2, 1, dan seterusnya. Kak, gimana kalau minus 1000? Bisa. Minus 1 juta? Bisa. Kan dia di sebelah kiri, di sebelah kiri 4 kan. Dia lebih kecil dari 4 kan. Bisa berapapun kemungkinannya. Nah, kalau kotak lebih kecil sama dengan 4, ya 4-nya ngikut. Gitu aja perbedaannya. Gitu ya. Oke. Kalau udah aman, saya langsung ke bagian lawan operator perbandingannya. Oke, lawan operatornya. Lawan operator perbandingannya. Lawan operatornya. Oke, sebenarnya kita sedikit bahas materi TPA. Tapi gini, lihat ya. Kenapa saya harus bahas lawan operatornya? Karena di sini ada value if true, value if false. Jadi gini, lihat baik-baik, saya bakal contohin 1 kali, teman-teman jawab 3 kali ya. Oke, saya punya operator, misalkan di true-nya, oke, ini kan ada true, ada false ya. Oke, misalkan saya di true-nya, saya punya tanda lebih besar. Saya punya value if true lebih besar. Oke, value if true lebih besar. Berarti, teman-teman, lawan operatornya gimana? Oke, lihat ya. Lebih besar lawannya apa? Lawan lebih besar deh, teman-teman kilas dulu. Lawan lebih besar apa? Yap, lawannya lebih kecil.
Oke, lawan lebih besar itu lebih kecil. Tapi di sini banyak yang biasanya nggak ngeh. Oke, di sini lebih besar, lebih kecil. Oke, di sini di sebelah kiri saya, itu nggak pakai sama dengan. Berarti lawannya pakai sama dengan. Oke, bisa dipahamin? Anggaplah ini yang tadi true, ini yang tadi false. Oke, jadi teman-teman nanti tahu implementasinya kalau dalam soalnya. Aman ya? Jadi kalau lebih besar, lawannya itu bukan lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan lawan operatornya. Jadi kalau misalkan value if true-nya lebih besar, berarti value if false-nya lebih kecil sama dengan. Gitu. Oke, aman? Bisa dipahamin dulu? Terutama tadi kenapa ada sama dengannya, karena di sebelah kiri ada sama dengan, berarti sebelah kanannya ada sama dengan. Ada yang mau tanyain? Oke, baru Kak Titi aman? Betul. Oke, coba deh. Sekarang saya coba tanya ke teman-teman deh. Gimana kalau saya punya tanda lebih besar sama dengan? Kira-kira lawan operatornya apa? Ya, betul. Jadi lawannya lebih kecil. Jadi gini, lebih besar lawannya kan lebih kecil. Ini kan sama dengan, lawannya nggak pakai sama dengan. Oke, begitu ya cara berpikir logikalnya. Nah, lanjut lagi. Sekarang saya punya lebih kecil. Berarti apa? Lawan operatornya. Saya punya lebih kecil. Ya, betul. Jadi lebih kecil lawannya lebih besar, terus kasih sama dengan. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang saya punya satu kali lagi. Saya punya lebih kecil sama dengan. Berarti lawan operatornya apa? Ya, betul. Jadi lebih kecil, lawannya lebih besar. Ini kan sama dengan, lawannya nggak pakai sama dengan. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang di bawahnya nih. Kalau misalkan, oke, yang ini saya aja. Kalau misalkan sama dengan, lawannya ya nggak sama dengan. Nah, yang kayak gini, oke, khusus yang di bawah ini kita nggak usah deklarasi ini. Yang ini nggak usah dideklarasikan. Gitu. Jadi dia otomatis ada di false gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, kurang lebih sini ada yang mau tanyain? Khususnya yang 1, 2, 3, 4 ini dulu. Iya, betul. Iya, kalau kalau misalkan sama dengan, misalkan gini nih. Misalkan saya bilang saya punya logika gini. If if kotak sama dengan 5, maka saya ganteng. Nah, ternyata di soalnya kotak itu sama dengan 4. Nah, berarti kan dia apa? Berarti kan dia bukan bukan sama dengan 5 kan? Berarti nanti misalkan jika kotak sama dengan 5 maka saya ganteng, kalau enggak saya nggak ganteng. Nggak ganteng. Nah, berarti kalau kotaknya 4, berarti yang keluar nanti ya nggak ganteng. Karena dianggapnya ya bukan sama dengan 5. Jadi kurang lebih gitu. Di false-nya kayak gitu. Nanti kita bakal lihat uh, di yang table yang kedua. Di soal 2 tapi table yang sebelah kanan gitu. Pas ya? Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini nggak usah dideklarasiin. Jadi ini terjadi di belakang layar. Kita cukup deklarasikan kotak sama dengan 5. Gitu. Misalkan teman-teman mau cari yang umurnya 20 tahun. Nah, kayak gitu. Misalkan jika dia umurnya 20 tahun, maka jabatannya ini. Nah, kayak gitu implementasinya. Atau nanti kita bisa lihat di yang bonus 1. Oke, aman? Ada yang mau tanya dulu tentang lawan operator ini? Pas ya? Oke, sekarang gini. Sekarang kita ke soal. Oke, saya lanjut ke soal. Nah, logika tesnya gini. Oke, saya bacain dulu deh. Saya bacain soalnya dulu. Jadi gini, jika usia kerja lebih dari 5 tahun, isi gajinya 4 juta. Selain itu, 3,5 juta. Oke, jadi anggaplah ini instansi pemerintahan deh. Jadi kita nggak lihat posisi yang nggak lihat job desk, tapi kita ngelihatnya golongan gitu ya, jabatan dan golongan yang mana biasanya sesuai dengan usia kerja atau tingkat pendidikan gitu. Anggaplah ini instansi pemerintahan. Nah,
Di sini teman-teman, intinya kalau dia senior nih 4 juta gajinya. Kalau dia junior 3,5 juta, gampangnya di soal sih gitu. Nah, berarti gini, saya mau tanya dulu nih, sebelum saya kejelasin, berarti kalau misalkan saya, contohlah kayak bundanya nih, bundanya pas 5 tahun, kira-kira dia masuk ke 4 juta atau yang 3,5 juta? Dia termasuknya ke 4 juta atau 3,5 juta? Lihat, yang bundanya yang nomor 2, dia termasuk ke mana? 3,5 juta atau 5 juta? Betul, 3,5 juta ya, karena dia nggak lebih dari 5 ya, gitu ya, karena dia pas banget 5, jadi dia harus lebih dari 5 baru dia 4 juta, ya kurang lebih. Berarti teman-teman udah banyak yang paham. Oke, logika tesnya, oke saya jelasin. Jadi usia kerja, cari usia kerja, berarti dari paling atas yang enak. Nah, jika usia kerja Muhammad Noval lebih dari 5 tahun, kayak cara tulisnya gitu ya. Jadi C2 lebih besar dari 5. C2 itu kan usia kerjanya Muhammad Noval. Jika usia kerja Muhammad Noval lebih besar dari 5, oke, value if true-nya apa, value if false-nya apa. Oke, lihat dulu. Nah, di sini teman-teman, oke, jadi kita punya logika tes. Logika tes adalah saya misalkan kotak sama dengan usia kerja. Jadi usia kerja saya misalkan dengan kotak biar gampang. Oke, ini sebenarnya materi variabel aljabar. Nah, gini. Kotak lebih besar dari 5. Oke, saya misalkan gitu. Itu logika tesnya. Sekarang value if true-nya. Value if true-nya gini. Value if true-nya gimana? Kotak lebih besar dari 5. Berarti kalau benar gimana? Kalau benar ya kotak lebih besar dari 5. Apa yang kita harapkan? Kalau misalkan kotak lebih besar dari 5, 4 juta kan? Yang kita harapkan adalah output-nya keluarnya 4 juta. Berarti teman-teman tulisnya 4 juta gitu ya. Yang kayak gini ya, 40000 gitu ya. Nah, selanjutnya nih, value if false-nya. Oke, value if false-nya gini. Kan kotak lebih besar dari 5. Berarti lawannya apa? Lawan operator perbandingan apa? Kebalikannya apa? Kebalikan dari kotak lebih besar dari 5. Ya, betul. Lebih kecil sama dengan kotak lebih kecil sama dengan 5. Nah, yang kita harapin apa? Kan 3,5 juta. Nah, ini yang ditulis. 3,5 juta. Gitu ya. Nah, ini yang saya warnain ungu, ini tuh terjadi di belakang layar. Ini tuh terjadi di belakang layar. Jadi kita nggak usah deklarasiin. Jadi kita deklarasiin yang ininya aja. Oke, jadi kita isi value if true-nya 4 juta, tuh 23, tuh 23. Value if false-nya saya isi dengan 3,5 juta. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kurang lebih kayak gini. Klik enter, hasilnya kayak gini. Ini tinggal klik autofill. Nah, aman buat penjelasannya? Buat teman-teman? Bisa dipahamin? Aman ya? Oke, kalau mau cepat sih gini. Kalau mau cepat gini. 4 juta kan nolnya 6. Oke, lihat ya. 4 juta kan nolnya 6. Jadi kalau misalkan dia ini 4 juta, 4E6, oke 4E6, terus kalau misalkan value if false-nya 35E5, gini juga boleh. Klik enter. Tuh, sama aja gitu ya. Jadi E itu gampangnya buat ngisi cepat 0 ya. Misalkan 4 juta. 4 juta kan nolnya 6, 06 kan. Berarti kita tulisnya 06. Oke, 0-nya 6. Berarti kita bisa tulisnya gini. 4E6 gitu ya. Teman-teman boleh ngisinya di situ 4E6. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak sebelumnya di bagian sini? Aman ya? Nggak bisa. Autofill diklik 2 kali aja. Kalau nggak klik 2 kali harus dibawahin. Diklik 2 kali kayak gini ya, kotak ini. Tuh gitu. Diklik 2 kali kotak kecilnya. Oke, saya ulang. Jadi yang kan gini, kan kita harapin value if true-nya kalau dia benar ya, kalau dia benar lebih dari 5 tahun 4 juta, terus aja 4E6 kan nolnya 6. Kalau misalkan 3,5 juta, kalau dia kurang dari 5 tahun, berarti kan 3,5 juta. 3,5 juta kan nolnya 5, berarti 35E5. Kan 3.500.000 kan 35.000. Nolnya kan 5, berarti 35E5. Nah, hasilnya kayak gini, sama aja nanti. Tapi jangan lupa tipe datanya diganti ya nanti jadi akunting, karena nanti biasanya kayak agak sebenarnya bukan error sih, nanti keterangannya agak beda nih. Nanti teman-teman boleh coba sendiri. Tapi ini udah saya buat di soal, udah saya tulis datanya tuh akunting.
Cara kliknya diklik kiri aja nih, yang ini nih. Ini tuh autofill, yang ini tuh autofill. Tunggu deh. Di Paint baru deh. Bingungnya di mana? Kalau nggak diseret klik kiri aja, ini tuh autofill nih. Yang ini yang diklik. Yang kecil kotak kubus ini yang diklik. Jadi diklik 2 kali. Gitu. Buat teman-teman yang lain aman nggak yang autofill? Ini ada 2 orang. Aman ya? Oke. Oke, pas ya. Oke, kalau aman. Oke, baik ya. Saya lanjut ke grade. Oke, tapi udah pas ya sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa juga ditarik ke bawah, bisa juga diklik 2 kali. Iya, klik tanda plus 2 kali, benar. Itu buat Kak Dedi. Jadi diklik tanda plus 2 kali. Kan ada tanda plus nih, yang hitam. Klik 2 kali aja. Klik kiri 2 kali. 35E5. Buat Kak Anissa KM, 35E5. Kan nolnya 5. Itu sebenarnya wakilin wakilin 0. Jadi E itu sebenarnya wakilin nolnya. Jadi 35E5. Karena nolnya ada 5, bukan 6. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Mas ya? Oke. Kalau aman, saya lanjut ke sini. Oke, lihat. Sama nih, teman-teman. Yang di sini, sama dengan if. Logical testnya kan nilai Excel. Berarti I berapa tuh? I2 ya? I2 lebih besar dari 75. Lihat baik-baik. Oke, saya mau tanya yang kelengkap deh. Yang ikut lengkap ya maksudnya. Yang kalau misalnya kita mau input yang bukan, ingat nggak? Kalau kita mau input yang bukan angka, diapain? Inputnya bukan angka, diapain? Input bukan angka. Nah, pakai tanda petik 2. Berarti kita kalau mau tulis lulus, kalau kita mau input lulus gini. Petik 2 lulus. Gini ya. Nah, baru titik koma. Oke, aman? Jadi kita titik lulus. Berarti di value if-nya apa? Di value if-nya saya isinya kayak gimana? Kan berarti lebih besar dari 75. Berarti kan if-nya kan lebih kecil sama dengan 75. Tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Oke, tidak lulus. Tidak lulus. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan tambahannya. Kalau misalkan saya dapat 75, saya lulus nggak kira-kira? Kalau saya dapat 75, saya lulus nggak kira-kira? Nggak, betul. Jadi saya nggak lulus ya. Karena saya nggak lewatin lebih besar gitu ya. Nah, klik yang 2 kali ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain buat soal 3 sebelum soal 2 sebelum saya ke soal 3. Aman. Oke. Oke, baik. Kalau aman saya lanjut ke soal 3, teman-teman. Nah, di soal 3 ini, di soal 3 ini teman-teman, di soal 3 ini kita sekarang pakai rumus if or. Jadi if or tuh kayak gini ya. Teman-teman nggak usah bingung, intinya dia sama percis, bedanya dia gini. Yang bedain if biasa sama if or dan if and dia cuma satu. Nih, bedanya di sini. Bedanya logikalnya bisa lebih dari 2. Nih, logikalnya bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 1 gitu ya. Sorry, bisa lebih dari 1. Oke. Misalkan gini. Oke, saya mau jelasin dulu or dan and. Nanti teman-teman juga lihat di soalnya kayak gimana. Saya mau jelasin dulu maksud perbedaan or sama and. Oke. Kalau or itu kan artinya atau. Dia itu kan and, dia kan artinya dan. Oke. Jadi gini, misalkan saya bilang di meja ada sate atau bakso atau nasgor. Saya bilang di meja itu ada sate, bakso atau nasgor. Nah, supaya dia true, supaya dia if true, kalau dia mau true nih, kalau dia mau benar, cukup salah satu aja udah true. Tapi kalau n, teman-teman, sate dan bakso dan nasgor. Nah, sate dan bakso dan nasgor. Berarti kalau misalkan mau true, dia mau true, dia harus ada ketiganya.
dia harus ada sate, harus ada bakso, harus ada nasgor. Oke, tanpa salah satu aja dia nggak memenuhi value if true. Gampangnya sistem gugur kalau N. Oke, biar gampang saya cobain praktekin jadi gini. Kan kita punya if or. Oke, jadi perbedaannya gitu ya. Kalau or itu cukup salah satu aja, kalau N itu harus semuanya. Oke, gampangnya gini, lihat ya. Oke, misalkan gini. Teorinya nih, jika nilai teori, teori ini saya klik di C3 lebih besar sama dengan 85, titik koma. Nah, logical kedua apa? Atau nilai praktek. Oke, cari nilai praktek lebih besar sama dengan 85. Oke, tutup kurung. Value if true-nya apa? Kompeten. Nah, teman-teman udah ngerti ya. Value if true dan berarti value if true-nya tidak kompeten. Tidak kompeten. Klik enter. Nah, klik enter, lihat baik-baik. Ini nilai teorinya memenuhi. Ini memenuhi. Jadi, biarpun prakteknya nggak lebih dari 85, biarpun teorinya si Ali nggak lebih dari 85, dia tetap kompeten. Kenapa dia tetap kompeten? Karena salah satunya udah memenuhi. Salah satu komponen nilai udah terpenuhi. Oke, paham di sini? Kalau OR, dua-dua nilainya harus lebih besar dari 85. Bisa dipahamin untuk OR? Jadi sama aja kayak if, tapi bedanya dia ada lebih dari satu logical test-nya. Ada yang mau tanyain dulu? Atau kecepatan? Jadi if or, dia itu sama kayak if, tapi bedanya dia adalah logikanya bisa lebih dari satu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih dari satu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Atau saya mau jelasin if n-nya dulu? Coba saya nunggu teman-teman, saya coba copy paste. Oke, saya coba copy paste di table-nya dulu. Oke. Oke, kiranya di bagian mana yang masih bingung ya buat teman-teman? Aman Kak, lanjut gitu ya. Nah, saja gini. Lihat ya, di if n. Di if n, teman-teman cukup ganti or-nya. Ini kan or nih. Diganti aja sama n. Lihat baik-baik hasilnya. Lihat. Yang di if n. Nah, nggak kompeten semua gimana? Oke, gampangnya if n itu sistem gugur ya. Dia harus dua-duanya terpenuhi. Jadi, biar dia memenuhi true, biar dia value if true, duanya seperti lihat nih. Prakteknya, dia nggak memenuhin 85. Gugur. Teori nggak memenuhi 85. Gugur. Ini dua-duanya malah gugur. Oke, Ani juga dua-duanya. Teori nggak penuhin, praktek nggak penuhin. Gugur. Hasilnya gugur, gugur, dan gugur semua. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Oke, jadi salah satu aja nggak penuhin, dia gugur. Itu kalau N. Iya, tergantung soalnya. Contoh gini deh, misalkan saya HR, terus saya disuruh seleksi, ada nilai psikotes, ada nilai wawancara, ada nilai TPA. Nah, ada 3 nilai itu. Atau gini deh, pakai soal ini deh. Misalkan saya HR, ada nilai teori dan ada nilai prakteknya. Nah, saya dikasih keterangan, dikasih suruhan batas lulusnya tuh, ambang lulusnya tuh 85 ya. Nah, berarti saya pakai if n. Ambang lulusnya 85 ya. Kalau salah satu aja nggak penuhi 85, dia nggak boleh masuk. Nah, berarti saya pakai if n. Karena harus dua-duanya terpenuhi. Oke, jadi gitu ya. Cara kapan kita nentuin pakai if n, yaitu ketika diminta dua-duanya terpenuhi. Ketika diminta dua-duanya true, gitu. Misalkan saya disuruh rekrut orang, terus nilai teori dan praktiknya harus 85. Jadi salah satu gugur aja, ya udah gugur gitu. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Selain Kak Dedi, Kak Weni, dan sebagainya? Aman? Buat teman-teman yang lain? Kalau misalkan belum aman, saya coba ulang. Intinya gitu, or ini sebenarnya jarang dipakai. Or ini jarang dipakai. Sebenarnya sama aja kayak if biasa kan, tapi or ini emang jarang dipakai. Yang bisa dipakai tuh n, if n gitu. Kalau if mau digabungin, if n. Oke, baik. Buat Kak Felicita, Kak Winona, aman. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin baru 5 yang ini. Biasanya kalau aman tuh udah aman ke aman kan. Kalau misalkan belum aman, saya coba ulangin lagi. Nggak apa-apa. Jadi jangan sungkan ya. Kalau misalkan sungkan di everyone, boleh ke chat ya.
Oke, lanjut ya. Nah, di soal 4 sama persis, teman-teman. Di soal 4 itu sama persis gini. Tapi teman-teman mungkin beda, bingung nentuin logical test-nya. Lihat ya. Di soal 4 sama if or, tapi logical test-nya gini, lihat ya. Ini lebih besar sama dengan 85. Oke, titik koma, logical kedua nih. Lihat, yang logical keduanya kan wawancara bagus. Ingat nggak? Kalau kita mau tulis wawancara bagus gimana? Jadi gini, klik di sini sama dengan, kayak gimana kalau mau inputannya bukan angka? Yang wawancara bagus gimana? Ini kan logical keduanya sama dengan wawancara bagus nih. Kiranya gimana kalau saya mau input yang bukan angka? Ya, betul. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kita pakai petik ya. Jadi petik 2 bagus. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami cara inputnya. Yang penting cara inputnya di sini. Konsepnya sama, tapi di cara inputnya gini. Cara input buat, misalkan saya mau cari yang sama dengan wawancaranya bagus. Jadi kurang lebih kayak gini. Aman ya? Nanti ditutup. Ditutup. Nah, karena saya mau inputannya bukan angka, berarti ini adalah diterima, terus ini tidak diterima. Oke, klik enter. Hasilnya gini. Oke, yang 4 ada pertanyaan sebelum saya ke bonus 1. Jadi kita masih ada 14 menit, nanti kita ke bonus 1. Oke, baik. Baik, aman ya? Baik. Oke, kalau aman, dibuka dulu yang file bonus 1. Yang bonus 1 nih, dia ini, oke, saya coba buka Excel dulu. Buat teman-teman di-download dulu ya, saya sembari buka Excel lagi, buat bonus 1. Bonus 1 ini ada di grup juga ya. Oke, udah kebaca belum? Oke, formula soal 3 ya. Oh, lebih besar dari 85 ya? Lebih besar dari 85, tunggu. Lebih besar dari 85? Oh iya, lebih besar sama dengan 85, betul. Iya betul, pembahasannya sini, terus ada lagi nggak? Terus coba lagi. Soal 3. Oke, soal 3 yang ini. Boleh di screenshot? Oke, ada lagi? Aman? Oke, aman ya. Oke, lihat yang di soal bonus 1. Oke, misalkan gini, misalkan teman-teman itu asisten dosen, atau teman-teman mahasiswa S2 yang ngebantu dosen S1 gitu. Biasanya mahasiswa S2 kan bantu S1 ya, maksudnya mahasiswa S2 dia itu pasti bakal dapat kebagian bantu-bantu nilai, bantu-bantu koreksi dan sebagainya. Oke, berdasarkan yang kejadian di real kan gitu ya. Ya, misalkan teman-teman ada atau teman-teman guru deh, teman-teman guru, tapi kan kalkulus itu kan di SMA nggak ada ya maksudnya. Nah, teman-teman misalkan adalah seseorang dosen atau misalkan teman-teman adalah tadi mahasiswa S2 yang bantu S1 atau teman-teman anak dosen terus teman-teman diminta bantuan sama orang tua teman-teman untuk bantu koreksi, bantu dan sebagainya. Oke, ini pengalaman. Nah, jadi gini, misalkan teman-teman dikasih tahu nih kalau mahasiswa kalau mau dapat A, dia harus lebih besar sama dengan 85 nilainya. Kalau misalkan dapat B, dia di antara 75 sama 85. Kalau dapat C, dia di antara 60 sampai 75. Kalau dapat D, dia di antara 50 sampai 60. Oke, buat teman-teman yang awam, saya bantu kasih cara bacanya ya, cara bacanya. Oke. Buat teman-teman yang udah ini bagus. Oke, cara baca ini nih, yang 3 ini itu artinya di antara ya. Kalau kayak gini nih, ini artinya di antara 60 sampai 75. Oke, sampai sini dulu paham cara baca yang ini dulu. Jadi nanti kalau ada soal apapun di TPA, baik itu TPA buat kerja, TPA buat kuliah, buat S2, buat ini dan sebagainya,
kalau ada soal kayak gini MTK-nya itu artinya di antara. Kalau ada soal persamaan kayak gini. Tapi aman cara bacanya. Jadi kalau cara baca gini adalah di antara 60 dan 75. Jadi kalau misalkan digambarin di garis bilangan kayak gini. Ini 60, 75, jadi di antara sini. Di antara ini tuh suatu X. X itu apapun. Misalkan X ini jumlah batagor, atau X ini jumlah mahasiswa, atau X ini nilai. Nah gitu. Aman ya cara baca soalnya? Oke. Saya jabarin lagi cara baca soalnya ini satu persatu. Oke. Jadi gini. Oke. Sorry. Ini saya ke Nah, gini. Oke, lihat ya. Nah, yang ini, oke, saya tunggu, saya undo dulu beberapa. Nah, jadi saya jelasin soalnya dulu satu-satu. Jadi gini, di sini, oke, dapat A lebih besar dari 85. Maksud soalnya gini, ini kita punya 85, ini 85-nya ngikut nggak? Lebih besar sama dengan 85. 85-nya kira-kira ngikut nggak, teman-teman? Ya, betul. Nah, ini diingkarin ya di akhir. Jadi dia kalau dia dapat 85 ke atas, ini gini, dia dapat 85 ke atas, nilainya dapat A. Gitu ya. Nah, sekarang nih, yang B. Nih, lihat yang B. Nah, sekarang gini, yang ini. Lihat, ini 75, sorry, ini oke, ini 75, ini 85. 75-nya ngikut nggak? 75-nya ngikut nggak? Ini buat yang dapat nilai B. Ikut, betul. Tapi 85-nya, apakah 85-nya ngikut? Enggak, betul. Jadi 85-nya tuh nggak ngikut ya. Jadi gini. Oke, 85-nya ini nggak ngikut. Jadi dia kalau dia dapat di antara 75 dan 85, dia dapat B. Oke, paham ya? Nah, lanjut lagi. Oke, barangkali nanti teman-teman jadi asisten dosen atau misalkan teman-teman bantu-bantu orang yang kayak gini. Atau misalkan nanti bakal keguna juga buat apapun gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini 60, 60-nya ngikut. Jadi dia kalau di antara 60 dan 75 dia dapat C. Nah, lanjut lagi. Ini kalau misalkan dia di antara 50, oke ini sebenarnya kita review materi SD. 50 sampai 60 dia itu dapatnya apa? Dapatnya D. Nah, lanjutnya lagi. Lanjut lagi kalau misalkan dia dapat E itu kapan? Dapat E itu kalau dia di bawah 50. Oke. Sekarang dari soal ini nih. Dari soal ini nih. Misalkan saya dapatnya E. Dapatnya jangan E deh. Misalkan saya dapatnya 78. Kira-kira saya berapa? Saya dapat 78. Nilai saya berapa? Ya, betul B. Ya, betul juga berkali gitu ya. Nah, sekarang kalau saya dapat 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 50, saya dapat apa? Saya dapat 50. Sekarang saya dapat 50. Saya dapat nilai apa? Betul, saya dapat D ya. Oke, kurang lebih gitu. Oke, berarti teman-teman udah paham cara baca soalnya. C itu ya, 75-nya nggak ikut kena ya. Ini 75-nya nggak ikut kena ya. Jadi dia kalau dapat 60 C, kalau dapat 74 dia dapat C. Jadi dia kayak 60 sampai 74 ya. 75-nya dia nggak ngikut gitu. Oke. Aman buat Kak Dedi? Jadi 75 dia dapatnya B. 78 dia dapatnya B. 74 dia baru dapat C. Jadi kalau dia dapat 75 mepet dia tetap dapat B. Oke gitu ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita ke soalnya. Gimana Kak caranya? Ini kan banyak banget nih logika tesnya. Caranya gimana? Oke, lihat ya. Tadi teman-teman udah lihat soalnya, sekarang lihat cara ininya. Oke, ditonton dulu. Nanti teman-teman boleh ikut praktek abis itu. Nanti saya bakal kasih pembahasan ini. Oke. If logika tesnya ini. Nah, logika tesnya nilai. Biar teman-teman nggak klik-klik lagi. Ini kan capek nih, diklik nanti klik lagi, kan capek. Mendingan teman-teman ketik aja di kolom B baris ke-10. Lihat ya, di kolom B baris ke-10. Klik aja B10. Kolom B baris ke-10. Value if-nya apa tadi? Oke, jangan langsung gitu. Jadi biasanya kalau misalkan Kak, ini boleh langsung value terus enggak? Teman-teman gini, logika tes dulu. Logika tesnya dari paling atas. Jadi baiknya dari yang sini, teman-teman. Dari yang paling atas ini nih. Biar gampang. Gitu ya, biar gampang dari paling atas, dari paling besar. Nah, lihat, kalau nilai atau angka
dari paling besar. Kalau dia lebih besar sama dengan 85, dia dapat apa? Dapatnya A. Gitu ya. Sesuai dengan nih. Jadi kalau dia lebih besar dari 85, dia dapatnya A. Nah, value if false-nya di sini jangan diisi, tapi ditimpa lagi dengan if. Oke, if-nya apa? Turun ke bawah. Kan 85. Kira-kira yang mana nih? Nah, lihat teman-teman. Lihat dulu di garis bilangannya. Oke, di garis bilangannya, oke, yang belum warnanya saya pakai warna kuning. Lihat ya. Oke, coba nyaru nggak? Oke, agak nyaru dikit. Warna apa ya? Warna marun deh ya. Nih, lihat. Saya kan udah pakai ini sebagai logical test. Oke, berarti, lihat ya. Berarti yang ini, kan saya mau deklarasiin yang B. Oke, fokus saya mau deklarasiin yang B ini. Nah, gimana Kak? Oke, yang 85 kan udah pernah saya pakai buat deklarasiin A. Berarti yang saya pakai buat deklarasiin B adalah yang 75 ini. Oke, paham? Jadinya nanti saya tulisnya B10 lebih besar sama dengan 75, lebih besar sama dengan 75, maka dia dapatnya B. Oke, kenapa Kak lebih besar dari sama dengan 75? Teman-teman lihat, ini ke arsir dan dia tandanya ke kanan tuh. Tandanya ke kanan. Fokus di warna birunya, jangan di warna merahnya. Oke, paham? Jadi deklarasi keduanya di 75-nya, karena 85-nya udah kepake buat A. Oke, masih bingung nggak kira-kira di bagian sini? Jadi saya tulisnya tuh nanti adalah B10 lebih besar sama dengan 75, dia bakalan dapatnya B. Jadi saya tulis di sebelah kirinya. Kalau mau gampang di sebelah kirinya, tapi kalau kita mau pakai konsep kayak gini. Kalau kita mau pakai konsep berpikirnya tuh kayak gini. Karena tadi 85-nya udah dipakai, udah jadi pembatas lah ibaratnya, udah jadi border, makanya kita pakai yang sebelah kiri ini. Oke, buat Kak Uma aman. Buat teman-teman yang lain gimana? Kayak Kak Dedi, Kak Fitri dan sebagainya, aman ya? Oke, buat Kak Felicita aman. Oke, jadi kurang lebih gitu. Oke, baik. Sekarang, oke, kita udah deklarasiin buat dapat nilai B. Oke, tutup lagi, tapi jangan false lagi. False-nya jangan diisi lagi. Karena kita belum selesai. Kita belum selesai. Nah, sekarang buat kita deklarasiin nilai C. Kita timpa lagi dengan if. Nah, B10 sekarang berapa? Coba. Sesuai dengan konsep tadi, sekarang saya deklarasinya berapa? Biar dapat C ini gimana cara deklarasinya? Cara deklarasiinnya gimana? Coba teman-teman lihat dulu. Cara deklarasinya gimana? B berapa nih? B10 gimana? Logical testnya gimana? Buat saya deklarasiin biar dapat C. Iya, lebih besar sama dengan 60, gitu ya. Oke, saya jelasin sekali lagi, mungkin ada yang masih sungkan buat bilang, Kak, saya belum paham, gini. Karena saya udah pakai ini, saya udah pakai 75-nya di atas, nih, saya udah pakai 75-nya di atas, makanya saya pakai yang ini, yang 60 ini. Karena 75-nya udah saya deklarasi ini, yang ke sini, bagian sininya. Ini kan artinya ke kanan kan, ke kanannya 60, ke kanan itu artinya lebih besar sama dengan. Berarti saya pakainya buat deklarasi C adalah lebih besar sama dengan 60, maka dia dapatnya C. Oke. Oke, titik koma. Nah, value if false-nya jangan diisi lagi, karena kita masih ada yang harus dideklarasikan, yaitu D. Ditimpa lagi dengan if, B10 sekarang apa? Tadi kan lebih besar sama dengan 60. Sekarang gimana? Buat saya deklarasiin nilai D ini. Oke. Oke, saya lihat dulu. Ya, betul. Lebih besar sama dengan 50. Lebih besar sama dengan 50. Sorry. Lebih besar sama dengan 50. Oke, aman ya? Oke, lanjut value if true-nya saya siapa? Berarti value if true-nya? Value if true-nya saya siapa berarti? Kalau dia lebih besar sama dengan 50-nya, saya siapa? Value if true-nya? Ya, betul. Saya isi D. Jangan lupa tanda petik ya. Jadi bukan D doang, tanda petik D. Nah, baru di value if false-nya saya isi E, teman-teman. Jadi yang di bawah 50 nggak usah kita deklarasiin. Kenapa saya isi E? Oke, saya jelasin di sini ya. Oke, lihat ya. Oke, saya jelasin di sini. Lihat baik-baik. Ini, saya jelasin, ini untuk mewakili warna merah untuk mewakili value if false. Value if false dari lebih besar sama dengan 85. Value if false-nya berapa? Lebih besar sama dengan 85. Value if false-nya berapa? Ini saya mau jelasin kenapa cuma di sini E. Apa kira-kira ini? Iya, lebih kecil dari 85.
Oke, saya langsung isi ya. Nah, ini berapa? Lebih kecil dari 75. Karena kita udah pernah deklarasiin ini, berarti ini gugur. Oke, kita anggapnya ini. Jadi kita anggap value if loss-nya sampai sini. Oke, ini berapa? Lebih kecil dari 60. Ini gugur, karena kita udah sampai sini. Oke, karena dia value if loss-nya ditimpa, nggak diisi. Oke, sekarang baru sini. Ini lebih kecil dari 50, nah ini gugur. Jadi yang dianggap tuh, kalau lebih kecil dari 50, makanya didapat false. Oke, aman? Paham? Kenapa saya isi value if loss-nya E langsung di sini? Jadi yang ini tuh nggak usah dideklarasiin. Karena ini udah terhitung sebagai value if loss-nya yang ini. Dia udah terhitung sebagai value if loss-nya yang bagian sini. Yang if bagian ini. Nih, yang bagian ini. Oke, aman? Oke, aman ya? Oke, ini boleh kalau teman-teman mau screenshot juga nggak masalah. Saya kasih waktu screenshot. Saya coba screenshot deh, barangkali ada yang mau tanya nanti. Oke, jadi nanti kita klik enter. Oke, klik enter, hasilnya kayak gini. Klik pojok 2 kali, nah ini kayak gini, teman-teman. Oke, sampai sini, ada yang mau ditanyain? Aman? Aman ya? Oke, ini ini tips juga buat yang ini apa, yang mungkin mau TPA dan sebagainya. Lihat ya, sebenarnya kan tanda ini nih, tanda kayak gini nih, tanda misalkan ini di antara 75 dan 85. Ini kan tandanya kan kayak gini ya. Ini buat teman-teman yang mau ikut TPA dan sebagainya, baik yang S2, baik yang S1 dan sebagainya deh. Atau yang SMA dan sebagainya. Nah, ini kan tandanya kayak gini. Sebenarnya kan ini kan kalau dijabarin, oke, kalau ada yang masih bingung ya. Ini kan kalau dijabarin kan sebenarnya 75 kalau dijabarin ini sebenarnya jadinya kayak gini. X lebih besar sama dengan 75, dia jadi ngikut di bagian sininya. Nah, terus dijabarin lagi X lebih kecil dari 85. Jadi kalau dijabarin tuh kayak gini. Jadi kode ini nih, kode di antara ini kalau di rincinya, kalau gampangnya, kalau kita punya motor, kalau kita lihat spare part-nya tuh gini. Kalau kita lihat jeroannya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi dia ketemunya di situ. Ya, kurang lebih gitu buat teman-teman. Ini buat yang mau ikut TPA, jadi ini tips saja. Jadi cara bacanya ini, sebenarnya ini adalah gabungan dari dua operator perbandingan ini. Nah, jadi dia makanya dibuat di antara. Oke, kurang lebih kayak gitu. Saya lanjut ke soal 2. Oke, sheet 2. Nah, di sheet 2 ini kita kenalan dengan yang namanya sum if. Oke, saya izin pakai waktunya ya, 10 menit. Sum if. Oke, saya jelasin dulu tentang sum. Jadi kita punya sum if, oke, sama sum if. Oke, saya mau jelasin tentang sum dulu. Sum dan sum if di hari ini. Nanti sum if-nya di pekan depan aja. Nah, sum itu buat apa? Buat menjumlahkan ya. Menjumlahkan. Ingat ya, di latihan 1. Nah, buat sum if itu adalah menjumlahkan dengan satu kriteria. Kriteria itu patokan ya, atau patokan ya. Saya kasih tulis gampang. Nah, contohnya gini, teman-teman lihat ya. Saya hari ini jelasin sum if-nya dulu. Sum if yang pakai S itu belakangan. Kalau yang ini tuh menjelaskan dengan lebih dari satu. Oke, ini lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya. Misalkan gini, hitunglah penjualan pensil. Udah, hitunglah penjualan pensil di table. Oke, caranya gini. Lihat ya, lihat yang sum if. Hitunglah penjualan pensil di table. Oke, kenapa pakai sum if gini? Pertama, kriterianya Pak. Saya mau tahu dulu buat teman-teman. Hitunglah penjualan di table. Kan kalau buat hitung penjumlahan pakai sum. Oke, buat multi if ini belum ada cara yang berulang lebih dari satu kriteria, tapi nanti buat Kak Didi kalau saya temu caranya saya bakal kasih tahu. Oke, tapi sampai saat ini belum ada cara yang lebih simpelnya ya maksudnya. Pakai if s bisa sebenarnya, tapi di beberapa Excel tuh nggak ada. Tapi nanti saya bakal kasih ini ya kalau ada. Buat pertanyaan Kak Didi. Oke, buat teman-teman kita balik ke soal. Saya hitunglah penjualan pensil di table. Kriterianya kira-kira apa? Kriterianya, patokannya apa? Hitunglah penjualan pensil di table ini. Kira-kira patokannya apa? Ya, betul buat Kak Novia. Jadi pensil ya. Jadi kita punya kriteria yaitu pensil yang harus dihitung. Oke, sama dengan sum if. Lihat cara pakai sum if. Kemarin kan pakai sum, sekarang sum if. Nah, lihat dulu. Di sini ada range, ada kriteria range. Oke, ada kriteria, ada sum range. Oke, lihat baik-baik teman-teman.
Nih, range itu yang mana? Lihat. Jadi gini, kalau kita bicara range dan kriteria, intinya gini, kriteria dia ada di dalam range. Kriteria dia ada di dalam range. Gitu ya. Kriteria ada di dalam range. Emping ada di dalam kaleng. Kalengnya itu range. Oke. Range itu yang mana? Lihat. Ini range. Oke, sekarang saya mau tanya, pensil itu ada di kolom mana? Pensil itu ada di kolom mana? Di kolom domisili, nama barang, harga, bulan, atau di total? Pensil itu ada di kolom mana? Ya, betul. Jadi range-nya ini, lihat ya, warna biru. Sesuai ya? Jadi range-nya tuh ini. Ini range-nya. Nah, kriterianya gini. Kriterianya teman-teman boleh klik ini, boleh klik ini. Boleh juga teman-teman klik ini. Bebas. Yang penting buat ngeklik kriterianya, teman-teman, apa? Yang penting dalam satu sel itu isinya pensil. Ini kan sel ya, sel C2 isinya pensil, C8 isinya pensil. Bebas, teman-teman mau klik ini boleh, mau klik ini boleh, mau klik ini boleh. Jadi kita tulis, kita langsung, jadi range-nya ini, titik koma, kriterianya boleh diklik ini, boleh, diklik ini, boleh, diklik ini, boleh. Yang penting isinya pensil, gitu ya. Sum range-nya yang mana? Nah, sum range-nya ini, karena kita mau cari totalnya. Oke, sampai sini paham? Gampang kan buat sum if? Jadi kita klik enter. Jadi total penjualan pensil itu 13.000. Oke, aman? Bisa dipahamin? Nah, tapi catatannya gini. Oke, saya coba mau cek dulu, aman nggak? Range-nya itu yang gini, range itu memuat kriteria. Range itu yang memuat kriteria. Range-nya itu yang ini. Kan kriterianya pensil. Pensil kan ada di kolom ini nih, berarti yang ini. Gitu. Buat Kak Ivan Narohi. Jadi dia range itu memuat kriteria. Range-nya itu yang ini, yang warna biru, yang C ini. Dari C1 sampai C9. Oke, aman? Oke, sum range. Oke, sum range yang ini. Yang total RP ini nih. Jadi sum range saya kasih warna merah ya. Sum range itu yang ini. Oke. Aman buat ke Ivan Roy? Buat teman-teman yang lain gimana? Sum range itu kan adalah sesuatu gampangnya kolom yang dijumlahin. Gampangnya sih sebenarnya yang mau dijumlahin. Yang mau dijumlahkan. Yang mau dijumlahkan kan dari sini sampai ini. Yang mau dijumlahkan. Oke. Aman ya. Nah, catatan pentingnya gini, lihat ya. Catatan pentingnya saya kasih warna ungu nih, notabene-nya gini. Lihat, buat sum range, nih, buat sum range tingginya segini. Tinggi gedungnya tuh segini. Tinggi gedungnya itu dari baris 1 sum range, tinggi gedungnya dari baris 1 sampai baris 9 tinggi gedungnya. Berarti range-nya, range yang memuat kriteria ini, lihat nih, yang ini, dia juga harus dari 1 9. Jadi tinggi gedung ini nih, tinggi 2 gedung ini harus sama ya. Tinggi-tinggi range ini, tinggi-tinggi range ini harus sama. Jadi sum range sama range tingginya harus sama. Dari 1 sampai 9. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ngeblok sama judul kolomnya, berarti yang sum range juga diblok sama judul kolomnya. Jadi jangan lebih pendek. Jangan ada yang lebih pendek. Itu intinya. Oke. Kalau teman-teman udah paham, sekarang coba saya mau tanya deh. Oke, sekarang coba saya mau tanya ke teman-teman total total penjualan semen. Penjualan semen berapa? Total penjualan semen. Coba teman-teman cari dulu total penjualan semen. Pakai sum if. Coba sebelum saya akhirin Zoom-nya, saya mau tahu teman-teman gimana. Bapak total penjualan semen. Oke, 150.000. Oke. 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Oke, karena udah 5 orang, saya coba praktekin ya. Oke, baiknya gini. Saran saya gampangnya gini. Saran saya biar cepat pakai name box, lihat ya. Saya klik gini, lihat name box. Cara pakai name box ini ya, lihat ya. Di name box ini, jadi saya blok dari B1 sampai B9, saya blok domisili. Oke, gini ya. Lihat ya, blokan saya klik enter. Nah, nanti saya blok lagi dari C sini. Jadi setiap kolomnya
saya kasih name box, nama barang. Oke, ini saya kasih name box lagi, harga, kolom harga. Ini saya kasih name box lagi, dari sini sampai sini. Saya blok lagi, saya kasih kode bulan. Ini saya kasih blok lagi, namanya KTY. Di sini saya kasih blok lagi, saya kasih nama total. RP, gitu ya. Nggak bisa, sorry. Nggak bisa simbol khusus, jadi total aja. Nah, lihat ya. Nah, lihat di sum if-nya. Sama dengan sum if, sorry. Range-nya yang mana, teman-teman? Ingat, jadi range itu yang memuat kriteria, sekarang range-nya yang mana? Range itu memuat kriteria, range-nya yang mana jadinya? Ya, betul. Jadi range-nya itu adalah nama barang. Kriterianya apa? Kriterianya? Ya, kriterianya, oke, total atau semen nih? Kriterianya total atau semen? Patokannya? Ya, patokannya semen ya. Jadi semen. Semennya bebas ya gini. Kak, saya boleh nggak gini? Boleh kayak gini. Tapi kalau mau cepat ya langsung diklik aja. Maksudnya kalau mau cepet-cepet diklik aja. Jadi kalau pakai petik kan harus ditulis ya. Nah, kalau mau cepat diklik aja. Nah, nanti summarize-nya yang mana? Summarize-nya? Ya, summarize-nya yang total. Oke, klik enter. Nah, betul, 150.000. Ini nanti diubah aja jadi akunting. Oke, sampai teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini dulu, sebelum saya akhirin. Nanti saya akhirin di 21.15 atau 13. Di kriteria, buat Kak Anissa KM, di kriteria, mau tanyain. Jadi kriteria tuh, kan kita mau ngitung semen. Mau ngitung penjualan semen. Berarti kriterianya semen. Gitu, buat Kak Anissa. Oke, aman buat Kak Anissa? Kriterianya pensil. Jadi kriterianya itu J12 yang ini. Boleh juga sebenarnya gini, boleh juga kayak gini. Pensil. Yang penting inputannya ya. Sebenarnya nggak penting pensil mana yang diklik, tapi yang penting inputannya. Mau inputannya kayak gini boleh buat Kak Anissa. Sama aja. Mau inputannya kayak gini, kriteria pensil gini boleh. Kalau mau, Kak, boleh nggak saya ngekliknya yang di sini? Saya ngeklik pensil yang ini. Boleh, sama aja. Inputannya C2 boleh, mau petik 2 boleh. Bisa, ngitung total semen sama pensil, itu berarti pakai apa? Pakai sum if ya, yang pakai S. Tapi nanti kita bahasannya di minggu depan. Buat Kak Clarissa, kita bahasannya di minggu depan. Kalau mau lebih dari satu kriteria, kita menghitung lebih dari satu kriteria. Hitungnya di depan. Di minggu depan. Oke. Kita ini ya. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Sarah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bakal iniin. Tapi sebelumnya boleh absensinya dulu. Mungkin 1 menit. Iya, pakai pivot juga boleh buat Kak Didi. Kalau mau kayak gitu, boleh pakai pivot. Kalau mau rinci lengkapnya, boleh pakai pivot. Maksudnya rinci lengkap ini ya, rinci lengkap itunya. Cuman kalau misalkan mau pindahin gini, misalkan mau pindahin kayak gini, misalkan mau pindahin barang, terus di sini semen, pensil, terus mau pindahin ke suatu tempat tertentu pakai sum if. Tapi kalau mau pakai ini pakai pivot. Oke, oke. Buat pivotnya berarti di itu ya, di minggu depan ya. Oke, karena kita nggak cukup waktunya, berarti pivotnya di minggu depan ya, di hari Kamis atau di hari Minggu kalau jadwalnya saya bakal jelasin pivot. Di H2. Bisa. Buat Kadian bisa. Buatnya di yang sudah disediakan aja, tab Excel-nya. Oke, buat teman-teman, oke, boleh buat admin absensinya sembari saya mau jelasin Google Classroom. Oke, sembari di itu juga boleh di dokumentasi. Sembari teman-teman isi absen dokumentasi dia gini.
Saya membuka Google Classroom-nya dulu. Sebenarnya ada cara gampang buat ininya ya. Maksudnya cara gampang buat downloadnya. Maksudnya daripada teman-teman nunggu saya kasih di grup atau nunggu dikasih tutor, kalau mau cobain yang di Google Classroom bisa. Tapi di Google Classroom itu emang nggak lengkap. Nggak selengkap Zoom. Karena emang kita bahasanya kan intensif Zoom ya. Maksudnya kalau teman-teman yang ikut Zoom ya, dia bakal dapat lebih banyak materi kan, lebih banyak latihan karena biar fair kan nggak fair ya kalau maksudnya kalau kita cuman nggak ikut Zoom tapi di Google Classroom doang ya dia nggak dapat latihan yang banyak gitu, dapat latihannya cuma 7 yang tugas kelasnya doang. Tapi kalau misalkan yang ikut Zoom kan dia dapat banyak ya karena dia ikut Zoom kan, kayak ibarat kata biar fair lah, kayak udah luangin waktunya dan sebagainya gitu ibarat kata. Nah itu kalau buat teman-teman yang Google Classroom, kalau misalkan mau ini, gini aja caranya. Oke, cara downloadnya gini. Oke, cara downloadnya klik ini. Oke, jadi filenya itu kan diklik nih. File latihannya itu diklik, ya, diklik gini, atau misalkan teman-teman klik gini nih. Oke, ini daripada nunggu kami, maksudnya daripada nunggu saya kasih, misalkan file latihan 3 kan ada di Google Classroom, tapi yang bonus kan nggak ada ya. Nah, caranya gini, diklik buka dengan, nih, klik buka dengan. Oke, buka dengan klik Google Spreadsheet. Oke, klik Google Spreadsheet. Nah, jadi kliknya buka dengan ya, buka dengan Google Spreadsheet. Ini buat teman-teman yang ingin coba di Google Classroom, kan ada soal yang di Google Classroom, ada yang di grup kan, itu sama aja sebenarnya. Cuman bedanya di grup itu lebih banyak. Nah, yang di Google Classroom ini klik buka dengan spreadsheet, nih Google Spreadsheet, nanti klik bagian file ini nih, klik bagian file ini. Klik bagian file ini, lihat ya, file, nanti klik download. Nah, klik yang ini. Jadi daripada teman-teman tunggu dikasih, mendingan langsung download aja dari sini juga. Oke, aman? Buat teman-teman, ini tadi jawab Kak siapa ya? Kak Dian ya? Atau siapa ya tadi? Nah, kurang lebih gitu cara downloadnya. Berarti nggak harus kerjain per nama barangnya. Iya, nggak harus kerjain per nama barangnya juga nggak masalah buat Kak Dian. Nanti itu sum if itu bakal dibahas lebih lanjut kok. Di pekan depan tuh sum if bakal dibahas lebih lanjut. Nggak apa-apa, buat filenya digabung, file-nya digabung aja itu juga nggak masalah, kita digabung mau digimanain pun kita nggak masalah. Yang penting keisi ya. Salah pun juga nggak masalah ya. Yang penting keisi gitu. Oke, jadi kalau gini, intinya kalau mau download di Google Classroom kan file itu kan ada di grup, ada di Google Classroom. Kalau mau download di Google Classroom, caranya itu buka dengan, nanti klik Google Spreadsheet. Oke, buka dengan Google Spreadsheet. Oke, di screenshot aja tahapannya buka dengan Google Spreadsheet. Nanti kalau udah dibuka pakai Google Spreadsheet, klik File, klik Download, downloadnya XLSX gitu. Klik yang ini, downloadnya. Pas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen download yang di Google Classroom ini, kalau pengen download yang di grup ya teman-teman buka WA Web ya, WhatsApp Web gitu. Oke, itu buat Kak Dedi. Jadi ini cara kalau mau download di Google Classroom. Oke, baik, saya izin stop share karena tadi udah di-download. Oke, karena tadi udah dokumentasi, buat teman-teman yang tadi belum sempat presensi di kolom chat, nanti di copy paste, jangan lupa, atau diklik dulu aja. Saya akhirin pertemuan hari ini, kita ketemu lagi di, kalau sama saya di hari Minggu atau hari Kamis nantinya. Buat yang lengkap, kurang lebih mohon maaf, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini.